Halo semua sobat bediler dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat mengenai review dari teleskop Vector Orion Max 416 kali 44 SFIR SFP ya. Di sini kita bisa lihat untuk view dari retikelnya adalah sebagai berikut. Saya sengaja untuk tampilannya full lingkaran penuh, karena jika nanti kita zoom pastinya akan terlihat pada bagian-bagian tertentu mungkin jika dibandingkan dengan teleskop lain akan terlihat seperti efek chromatic aberration ya. Jadi ada sedikit bayangan biru ketika zoom dinaikkan levelnya. Kita coba tes ya untuk Vector Orion Max ini, apakah ada bayangan biru seperti itu. Kemudian kita nanti akan melakukan eksperimen mengenai pengaturan paralaknya. Paralaknya jika kita putar apakah akan berpengaruh terhadap target dan retikelnya, fokusnya akan berubah atau tidak. Kemudian jika kita zoom maksimal atau zoom minimal atau medium, target akan bisa terlihat lebih jelas dengan perbandingan retikelnya atau tidak. Baiklah, ini kita awali dengan zoom 4 ya. Jarak target adalah pohon jati kurang lebih 50 meter. Zoom sekarang adalah zoom 4 ya. Kita awali dengan zoom minimal dari Vector Orion Max ini. Kemudian jaraknya adalah 50 yard ya. Ini kita agak geser sedikit ke bagian bawah agar terlihat lebih bundar ya. Oke, sudah terlihat ya, full maksimal. Ini zoom 4 jarak 50 meter, bisa dilihat teman-teman. Kita fokuskan ulang, kemudian kita naikkan levelnya ke zoom 5. Ini zoom 5 ya, bagian bawahnya. Oke. Ini untuk melakukan fokusnya memang harus benar-benar sabar agar mendapatkan view yang terbaik. Kemudian kita naikkan lagi ke zoom 6. Ini dia zoom 6 pada jarak 50 meter ya. Kita naikkan lagi ke zoom 7. Zoom 7 jarak 50 meter dengan paralak main di 50 yard ya. Ini bisa terlihat dengan jelas antara target dan retikelnya. Oke, kita turunkan ke bawah, kita lihat untuk pohon-pohon jati yang lain bisa terlihat dengan baik ya. Oke, ini main di zoom 7. Coba kita naikkan lagi untuk zoom 8. Di sini untuk pencahayaannya agak sedikit redup karena sedang mendung. Kita fokuskan ulang. Ini pemfokusan pada jarak 50 yard. Zoom 8 ya. Kita naikkan coba ke paralak di 80 meter, 80 yard. Oke, ini jarak 50 meter. Main paralak di 80 yard. Target sudah terlihat lebih jernih, kemudian retikel tajam ya. Tadi pemakaian zoom 8 untuk paralaknya menggunakan 50 yard, target bening, tetapi untuk retikelnya ngeblur. Kita naikkan lagi ke zoom 10. Ini dia zoom 10 jarak 50 meter. Terlihat targetnya cerah, untuk retikelnya juga tajam ya teman-teman. Kita naikkan lagi ke zoom 12. Zoom 12 kita lihat pada bagian pangkal pohonnya ya. Ini bagian
apa namanya, rantingnya ini, bakal pohonnya kita sesuaikan dengan retikelnya agar terlibat lebih jelas. Oke. Untuk pencahayaannya harus diposisikan sejelas mungkin. Oke, ini sudah jelas ya. Retikel oke. Untuk target juga terlihat lebih jelas. Paralak main di 80 yard. Ini zoom 12. Kita coba naikkan lagi ke zoom 14 ya. Ini dia zoom 14, jarak 50 meter. Retikel jelas, target juga terlihat jelas. Jadi karena untuk pemakaian paralaknya adalah perhitungan menggunakan yard, teman-teman jika akan melakukan setting paralak pada jarak 50 meter, setidaknya ketika sudah bermain di atas zoom 8, maka paralak yang harus disesuaikan pada jarak 80 yard, jangan di jarak 50 yard. Karena kalau nanti di jarak 50 yard, target bisa terlihat lebih jelas, tapi untuk retikelnya ngeblur ya. Ini kita coba zoom maksimalnya. Zoom maksimal jarak 50 meter. Oke, mantap ya. Jarak 50 meter, zoom 16, terlihat lebih celing. Oke teman-teman, ini sangat-sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin membeli teleskop untuk berburu atau menembak kompetisi ya. Ini disarankan menggunakan teleskop ini karena fiturnya sudah anti getar, anti air, kemudian bisa main turret juga. Retikelnya tipis, sangat mendukung untuk menembak long range. Untuk lensanya celing banget, bisa dilihat hasil rekamannya ya, antara target dan juga retikelnya terlihat bening. Kemudian model retikelnya juga terlihat lebih modern ya, karena sudah ada angka-angkanya, bisa menempatkan pada angka berapa jatuhnya mimis pada jarak mungkin 80, 90, 100, bahkan sampai 200 meter. Oke, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman semua menempatkan teleskop yang diinginkan, dan video ini menjadikan referensi terbaik untuk Anda agar selalu bisa menempatkan informasi terbaru ya dari teleskop-teleskop yang beredar di Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan pastinya tekan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari teleskop-teleskop terbaru yang beredar di Indonesia. Terima kasih.